Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Apakah arti Paskah bagimu? Halo adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan kami hari ini yang bertugas untuk melayani ibadah sekolah minggu sama ada Kak Anggi, Kak Diva, Kak Syaret. Nah, adik-adik, hari ini tuh hari apa ya Kak Syaret, Kak Diva? Hari apa yo? Hari apa ya? Ya, hari ini kita hari Minggu. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Masih online ya adik-adik. Nah, kalau misalkan ini kira-kira kita enaknya nyanyi lagu apa nih Kak Syaret, Kak Diva? Lagu apa ya? Lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Boleh, kita mau nyanyikanlah satu pangkat pujian ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita sudah berkumpul Tuhan untuk melakukan ibadah online pada hari ini Tuhan. Walaupun secara virtual Tuhan, berkati Tuhan setiap ibadahnya Tuhan, pembukaan, firman, sampai hingga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kan kita udah mau memasuki bulan April nih. Biasanya di bulan April kita memperingati suatu momen. Nah momen itu apa ya Kak Syaret? Momen Paskah. Oh, Paskah. Tuhan Yesus itu baik ya. Dia tuh mau mengorbankan dirinya dan nyawanya buat umat manusia. Nah, Yesus mau disalib. Nah, sekarang yuk adik-adik kita angkat lagu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus
adik-adik, kita udah pujian nih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Wiyarti. Pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi dengan Ibu Tri. Hari ini Ibu Tri mau menyampaikan firman Tuhan melalui cerita. Anak-anak rindu nggak untuk kumpul sekolah Minggu? Nah, sebelum Ibu Tri mulai cerita, yuk kita siapkan dulu Alkitab. Nanti kita baca secara bersama-sama. Udah siap Alkitabnya? Nanti kita buka Lukas 23. Kita mau baca secara bersama-sama ayat 26 sampai 43. Akan Ibu Tri pimpin. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini kami datang padamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mempersatukan anak-anak di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami berkumpul mendengarkan firman Tuhan melalui online, tapi kami percaya dan yakin Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Berkati juga Ibu Tri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Lukas. Sudah siap? Kita buka Lukas 23 dan kita baca bersama-sama. Ibu Tri yang pimpin ya. Yuk. Sudah semua? Yesus dibawa untuk disalibkan. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri, putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga yang digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalib Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepala, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus,
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, sekian pembacaan kita. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan cerita yang akan Ibu bawakan. Yuk, anak-anak duduk manis ya. Kita dengarkan cerita secara bersama-sama. Nah, suatu hari ada seorang bapak ingin menolong beberapa anak yang dimasukkan dalam rumah kosong oleh penjahat. Bapak tadi keliling rumah. Aduh, gimana ya caranya menolong anak-anak yang ada di dalam rumah kosong ini? Dia keliling. Aduh, pintunya terkunci semua. Bagaimana ya caranya? Saya akan coba dobrak salah satu pintunya. Si bapak tadi dobrak pintunya, sekali. Nggak kebuka juga. Lagi, nggak kebuka juga. Ketiga kalinya, pintunya terbuka. Anak-anak lari memeluk si bapak tadi. Salah satu dari anak tadi berkata, bapak, tangan bapak luka dan berdarah. Bapak segera pulang, kita obati. Nah, ini luka bapak nggak seberapa. Bapak bersyukur karena bapak bisa menolong anak-anak keluar dari rumah ini nggak sakit. Tapi ayo bapak pulang. Akhirnya si bapak tadi pulang bersama anak-anak. Nah, anak-anak ingat nggak cerita minggu lalu? Orang banyak memilih siapa yang dibebaskan dan siapa yang dihukum. Orang banyak memilih Barabas yang bebas, tetapi yang mendapat hukuman Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus harus menerima hukuman dengan cara dicambuk, disiksa, dipukul, dihina, sampai badannya berlumuran darah. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus diam. Sudah dalam keadaan lemah, Tuhan Yesus harus memikul salib yang berat sampai ke Bukit Tengkorak bersama-sama dengan 2 orang penjahat tadi. Yesus dengan keadaan yang lemah, berlumuran darah, badannya sakit semua, banyak luka di tubuhnya. Dia berjalan dengan memikul salib. Terus berjalan ya. Jatuh, bangun lagi, diangkat salibnya, jatuh lagi. Banyak perempuan-perempuan yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus melihat dia menangis, nggak tega melihat keadaan Tuhan Yesus yang lemah, sakit, berlumuran darah, jalan lagi pikul salib. Pada akhirnya Tuhan Yesus sudah nggak kuat. Seorang prajurit menyuruh, Simon Peneri, tolong bantuin angkat salib itu. Simon mengangkat salib yang berat itu. Dia berjalan di belakang Tuhan Yesus sampai di Bukit Tengkorak bersama-sama dengan 2 penjahat yang tadi. Yesus disalib. Sebelum Yesus disalib, Yesus berdoa memohon kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak hanya sebegitu pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih dihina oleh para pemimpin agama. Kamu bisa menyelamatkan diri orang lain. Coba selamatkan diri kamu kalau kamu memang Mesias. Prajurit berkata juga, kalau kamu memang raja, selamatkan diri kamu. Penjahat yang lain juga menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus. Katanya, kalau kamu Kristus, selamatkan diri kamu. Salah seorang penjahat berkata, kamu tidak boleh berkata begitu. Dia tidak bersalah. Kita sudah selayaknya menerima hukuman karena kita telah melakukan perbuatan yang salah. Dia tidak layak. Mengapa kamu berkata begitu? Dan penjahat diminta kepada
Tuhan Yesus jika nanti datang sebagai Raja Kristus, Yesus ingat pada Dia. Kata Tuhan Yesus, mulai hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mau mengaku kesalahan dan mau mengaku dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. Seperti Tuhan juga mengampuni kedua orang penjahat yang telah melakukan kejahatan. Nah, cerita Ibu Tri demikian, mudah-mudahan cerita ini bisa didengar anak-anak dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini. Kiranya firman yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Berkati juga kedua orang tua kami yang telah mendampingi kami, mendidik kami dan mengajarkan kami agar kami tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini tidak bisa mendengarkan firman Tuhan karena keterbatasan mereka, mungkin dalam keadaan sakit atau kesibukan mereka masing-masing. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, sekarang mari kita persiapkan persembahan kita. Nanti kalau udah diisi, kita kasih ke mama papa, terus biar nanti mama dan papa kita yang akan memberikan kepada gereja. Jadi sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apakah Syaret? Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat bagi kami semua. Tuhan, sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan agar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan sama Ibu Wiarti. Nah tadi firman Tuhannya tentang apa ya Kak? Tentang Yesus disalib. Tentang Yesus disalib. Nah kalau Tuhan Yesus disalib kemarin, berarti tandanya di mana aja nih Kak? Tandanya itu ada di tangan, di kaki, sama di pinggang. Ya. Nah adik-adik, kita akan angkat sebuah pujian. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Tanda Paku. Itu sama sudah terima. Nah adik-adik, sekarang kita ada pengumuman. Nah, sebentar lagi kan kita akan merayakan Paskah. Jangan lupa kita akan menghias telur
dan juga menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Jangan lupa foto menghias telurnya dan video menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya itu dikumpulkan ke Kak Heni dan Kak Joen. Paling lambatnya kapan nih Kak? Nah, paling lambatnya itu dikumpulkan tanggal 25 Maret 2021. Pengumumannya makasih ya Kak Diva. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk menghias telur dan juga memberikan video untuk menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Nah adik-adik gak kerasa nih kita nemenin adik-adik untuk ibadah. Udah mau selesai nih Kak Syeret, Kak Diva. Ya berarti artinya kita udah mau berpisah nih adik-adik. Nah sebelumnya kita mau berdoa untuk penutup. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, walau kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi kami tetap masih bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami selalu kesehatan, baik untuk diri kami sendiri, untuk orang tua, untuk kakak, adik, nenek, kakek, om, tante, dan juga semua teman-teman kami. Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami juga kebahagiaan, berikanlah kami sukacita untuk selalu bisa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga.